Garam dan terang. Dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Selamat Hari Minggu untuk kita semua, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kristus telah lahir di dunia. Sukacita Natal masih bergelora di dalam hidup kita. Sebab kelahirannya tidak hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga menyegarkan jiwa-jiwa yang penat. Mari kita sembah dan sujud kepada Allah atas kelahiran Kristus yang menjadikan hidup cerah dan membawa kelegaan. Puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita tidak selalu mulus dan lurus. Ada berbagai kesulitan, tantangan, maupun rintangan. Perasaan rapuh dan jenuh kadang muncul dan membuat kita berputus asa menghadapi hari esok. Namun kelahirannya melegakan jiwa kita semua. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali pengharapan di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Akan tetapi, kadang kita masih ragu terhadap masa depan. Ketakutan justru menggerogoti kehidupan kita. Ragu pada potensi yang telah Allah anugerahi. Ragu pada dekapan Allah yang melegakan. Sudahkah Natal berdampak besar dalam hidup kita? Marilah kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Kami mengaku, ya Allah, di dalam setiap jengkal kehidupan, kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, serta kelalaian. Pikiran kami masih meragukan penyertaan. Perkataan kami sering mempertanyakan pertolongan. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami yang terkadang bermalas-malasan, terus meratap dalam keputusasaan, dan mengabaikan kehadiran Tuhan dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. kasihani kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Allah, agar mampu peka terhadap penyertaan-Mu yang melegakan jiwa melalui aneka peristiwa dan perjumpaan dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir
lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa yang membawa damai datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika kami memasuki masa raya Natal. Kami bersyukur akan kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan saat ini kami mau terus merayakan kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam penyertaan-Mu kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami, menuntun kami, terus menjadi terang bagi jalan kami. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, pasal 61, ayatnya yang ke-10 sampai pasal 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan ya
Bacaan kedua dari surat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 22 sampai 40. Mari kita bersama berdiri untuk menerima firman dari bacaan Injil kita. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat,
dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia dari setiap orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat Hari Natal untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kasih Tuhan selalu menyertai kita di masa raya Natal ini. Natal menjadi sebuah perjalanan di mana Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal identik dengan sebuah kemeriahan. Natal identik dengan sebuah pesta. Tetapi ketika kita mau kembali kepada firman Tuhan yang kita lihat dan kita baca dalam peristiwa Natal pertama, kita akan menemukan bahwa Natal pertama itu adalah Natal yang penuh dengan pergumulan. Natal yang tidak mudah untuk dijalani. Tidak ada pesta di sana, tidak ada kemeriahan yang dipenuhi oleh banyak orang di dalam peristiwa Natal pertama. Sehingga kita selalu menyaksikan, kita selalu mendengar lagu-lagu Natal itu identik dengan gambaran kesunyian, keheningan. Saya percaya lagu Natal yang sangat kita kenal, yang sangat populer adalah Malam Kudus. Apa yang dikatakan di dalam syair lagu itu? Menggambarkan sebuah kesunyian, menggambarkan sebuah keheningan. Dan saya rasa gambaran itu sangat cocok seperti apa yang terjadi di dalam peristiwa Natal pertama di dalam catatan Injil kita. Di dalam kata-kata syair lagu Malam Kudus kita selalu akan menyanyikan syair yang mengatakan malam kudus, sunyi senyap. Sebuah gambaran bahwa Natal itu menjadi perjalanan yang tidak melepaskan hidup kita dari pergumulan. Tetapi Natal itu menjadi sebuah penyertaan Tuhan untuk kita terus berjalan di dalam pergumulan bahkan kegelapan dan kesunyian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam catatan Injil Lukas pasal yang kedua. Di dalam perjalanan yang tidak mudah, di dalam perjalanan Natal pertama, di dalam hidup Maria dan Yusuf. Kita diajak untuk melihat di mana Tuhan menyalakan terang untuk terus menguatkan. Tuhan memberikan kekuatan dengan pernyataan-pernyataannya melalui orang-orang di sekeliling Maria dan Yusuf. Tidak seluruh orang, tidak semua orang kemudian menjadi orang yang mengerti tentang penyertaan Tuhan itu. Tetapi Tuhan menunjukkannya melalui orang-orang yang kemudian dihadirkan secara khusus untuk Maria dan Yusuf. Di dalam teks Injil Lukas pasal 2 kita menyaksikan dua orang yang dipakai oleh Tuhan. Dua orang yang dihadirkan oleh Tuhan untuk Maria dan Yusuf. Untuk menguatkan perjalanan mereka. Melanjutkan kehidupan mereka di dalam rangkaian karya keselamatan Allah. Yang pertama adalah kita jumpai seorang yang bernama Simeon. Dan yang kedua adalah seorang Hana. Seorang nabi perempuan.
Seorang yang telah lanjut usianya, 84 tahun, dan kesehariannya ada di bait Allah untuk ibadah dan berdoa siang dan malam. Tuhan menghadirkan dua orang ini untuk menyertai Maria di dalam pergumulan perjalanan Natal yang tidak mudah. Itu pun tidak berlangsung lama. Kehadiran mereka, kehadiran Simeon dan kehadiran Hana di dalam pergumulan Maria itu juga tidak berlangsung lama. Lebih-lebih Simeon, ketika dia melihat Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus, Simeon mengambil Yesus dan menggendongnya, menatangnya, lalu memuji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Simeon dalam nyanyiannya kepada Tuhan? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebuah peneguhan bagi Maria dan Yusuf ketika menjalani pergumulan Natal yang tidak mudah. Peneguhan yang dari Tuhan melalui orang-orang yang sekejap dihadirkan oleh Tuhan, tetapi sungguh menguatkan. Simeon hadir dalam hidup Maria dan Yusuf dalam sekejap. Tetapi kehadiran yang sekejap itu menjadi penyataan Allah yang sungguh menguatkan mereka dan sungguh mereka perlukan. Kekuatan mereka bukan pada Simeon, tetapi kekuatan mereka pada penyataan Allah yang disampaikan melalui Simeon. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan pergumulan Natal di dalam Natal pertama dalam hidup Maria dan Yusuf itu seperti nyala korek api. Seperti nyala korek api yang hanya bisa berlangsung sekejap. Tetapi nyala yang sekejap itu menyalakan, menghidupkan nyala yang mulai mengecil. Simeon dan Hana dihadirkan oleh Allah. Dan itu yang bisa kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 2. Allah menghadirkan mereka dengan sekejap bagi Maria dan Yusuf. Karena perjalanan Natal itu tidak berhenti hanya pada kelahiran, tetapi harus berlanjut kepada karya keselamatan, kepada kasih Allah untuk menebus manusia. Kita diajak untuk melihat bagaimana Simeon dan Hana dihadirkan oleh Tuhan seperti nyala korek api yang sekejap. Saya tidak bisa menyalakan korek api ini seterusnya, karena lempengan besi yang ada di korek api ini akan menjadi sangat panas dan kemudian akan membakar tabung gas yang terbuat dari plastik yang ada di bawahnya. Karena memang korek api ini dibuat untuk menyala sebentar dan bukan untuk seterusnya. Itulah yang kita temui. Itulah yang kita bisa lihat di dalam teks Injil Lukas pasal 2 ketika Tuhan menghadirkan Simeon, Tuhan menghadirkan Hana, Tuhan menuntun Simeon dan Hana untuk membicarakan tentang Yesus Sang Natal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat lebih jauh. Melihat lebih jauh kehidupan kita melalui firman ini. Ketika Allah hadir dan menyertai kehidupan kita,
Bukankah penyertaan itu untuk membuat kita berjalan dengan lebih mantap? Untuk terus berjalan dan mengupayakan yang terbaik dalam segala pergumulan. Ketika Allah hadir dan menyertai hidup kita, apakah lalu pergumulan kita menjadi hilang begitu saja? Tidak. Tetapi kehadiran Allah menguatkan kita untuk menjalani pergumulan kehidupan ini dengan kekuatan. Setelah kisah Injil Lukas pasal 2, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kemudian perjalanan keluarga Natal pertama ini, perjalanan keluarga Yusuf dan Maria, menjadi perjalanan yang normal. Menjadi perjalanan yang kemudian ditutup seolah-olah masa itu dipercepat dan diakhiri dengan masa Yesus usia 12 tahun dan berada di bait Allah. Setelah masa 12 tahun, terang yang ditunjukkan kembali ketika Yesus usia 12 tahun di bait Allah. Lalu kemudian berjalan lagi dalam sebuah kenormalan. Dan peristiwa 12 tahun Yesus, usia 12 tahun Yesus, dilanjutkan dengan perjalanan Yesus memasuki usia 30 tahun. Memasuki masa pelayanannya. Bapak Ibu, kenapa bagian-bagian Injil ini dirangkai sedemikian rupa? Kita mau diajak untuk melihat bahwa peristiwa Natal itu untuk membawa kehidupan ini kemudian berjalan di dalam satu kehidupan yang normal. Satu kehidupan di mana segala pergumulan ada, di mana ada suka dan duka di sana. Dan di dalam perjalanan itu, di dalam perjalanan yang normal itu, kita diajak untuk berjalan di dalam karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi dunia ini. Itu yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat masa 18 tahun setelah usia 12 tahun dan kemudian melompat pada masa 30 tahun. Itu tidak diceritakan. Beberapa penafsir mengatakan kenapa masa 18 tahun itu tidak diceritakan? Karena memang tidak ada hal yang perlu diceritakan di sana. Sesuatu yang berlangsung secara normal. Sebuah keluarga, Yusuf dan Maria. Sebuah kehidupan keluarga dan kehidupan pertumbuhan Yesus sampai kemudian memasuki usia 30 tahun dan melayani. Menarik sekali bahwa penyertaan Tuhan itu tidak lalu kemudian menjadi sebuah rangkaian yang setiap hari ajaib. Tetapi penyertaan Tuhan itu menjadi sebuah rangkaian perjalanan untuk kita terus dimampukan. Dan itulah Natal. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat kenormalan yang kemudian berlanjut dalam keluarga Natal ini, keluarga Maria dan Yusuf. Sehingga kita bisa melihat bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang normal dan berjalan secara rutin sebagai sebuah kehidupan keluarga. Kita bisa melihat bagaimana keluarga dari Maria dan Yusuf juga terus bergumul tentang Yesus. Bahkan saudara-saudara Yesus pun berpikir, bahkan sempat menolak Yesus di dalam catatan Injil. Mereka menganggap Yesus tidak waras dan sebagainya. Artinya, peristiwa-peristiwa ajaib itu yang menjadi terang sekejap, itu tidak terus-menerus. Sehingga keluarga ini pun bergumul. Sehingga keluarga ini pun terus dituntun untuk semakin mengerti dan semakin mengerti apa yang menjadi karya keselamatan Allah.
bahkan keluarga Yusuf dan Maria itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita selalu akan menghadapi pergumulan, tetapi kita diajak untuk meyakini penyertaan Tuhan dan karya Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Karya penyertaan Tuhan yang akan menghadirkan damai sejahtera. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang sudah diingatkan dengan kasih karunia. Bagaimana kita menjalani hidup kita yang sudah menyaksikan Kristus. Itu menjadi perjalanan yang semakin kuat dan bukan perjalanan yang manja, bukan perjalanan yang menuntut dan menuntut, tetapi menjadi perjalanan yang semakin dewasa karena kasih karunia Allah yang sudah terjadi, yang sudah nyata. Itu menjadi bukti penyertaan Allah yang tidak perlu lagi diragukan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk belajar, melihat bahwa ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, Tuhan kita percaya Dia menyertai kita. Maukah kita berkata, di dalam perjalanan hidup kita yang sulit, kita terus berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan setelah kita melewati masa pergumulan itu dan kita melihat mengalami pertolongan Tuhan itu, maukah kita berkata, terpujilah Tuhan. Bukankah itu yang kita jumpai di dalam pernyataan Simeon kepada Maria? Pedang akan menembus jiwamu. Anak yang engkau lahirkan itu akan menghadirkan perbantahan. Dan engkau akan seperti seorang yang menerima pedang yang menembus jiwamu dan menjadikan engkau sangat menderita. Tetapi engkau tetap di dalam rancangan dan rencana Allah. Engkau tetap dilibatkan oleh Allah di dalam rancangan yang tidak mudah untuk dijalani. Maka ada dua hal yang harus kita ingat. Untuk terus mengimani penyertaan Tuhan dan rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal itu, kita perlu mengingat dua hal. Tuhan tolonglah saya. Dan setelah semua itu kita lewati, kita berkata, terpujilah Tuhan. Saya mengingat apa yang dilakukan oleh Johann Sebastian Bach setiap kali akan menciptakan sebuah lagu. Johann Sebastian Bach selalu menulis 2 abjad di awal sebelum dia menciptakan lagunya, dan 2 abjad di akhir setelah dia menciptakan lagunya. 2 abjad yang ditulis di awal sebelum dia menciptakan lagunya adalah J. Dia akan menulis 2 abjad sebelum dia menciptakan lagunya. Dia menulis J. Dalam bahasa Latin dikatakan dengan kata Jesu Juva. Yesus tolonglah. Dan setelah dia selesai, Johann Sebastian Bach selesai menuliskan lagunya, menciptakan lagunya, dia akan menutup dengan 2 abjad. SG. Dalam bahasa Latin dikatakan dengan Soli Deo Gloria. Terpujilah Allah. Itulah Natal. Itulah Natal yang kita temukan di dalam Injil Lukas pasal 2. Perjalanan Maria dan Yusuf. Bukan perjalanan yang kemudian dijadikan lancar seperti jalan tol tanpa pergumulan dan masalah. Tetapi Natal dalam hidup Maria dan Yusuf selalu mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan. Sehingga mereka bisa berkata, Tuhan tolonglah. Dan terpujilah Tuhan.
Biarlah Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup di dalam menghayati Natal, menghayati masa raya Natal ini. Kita mengingat bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang tidak mengangkat semua pergumulan kita. Tetapi Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mendewasakan kita, Tuhan yang membawa kita untuk terus berkata di dalam relasi kita dengannya, untuk terus berkata, Tuhan tolonglah aku dan terpujilah Engkau. Amin. Mari kita mengambil saat hening di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kelahiran-Mu melegakan jiwa kami. Kami berjanji akan menatap masa depan tanpa ragu. Kami berjanji akan mempersembahkan kehidupan yang berdampak bagi Engkau dan sesama. Kami berdoa agar kesetiaan-Mu memegang teguh kehidupan kami anak-anak-Mu yang masih bergumul di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar Gema Natal dapat menembus badai pandemik sehingga orang-orang tidak kehilangan sukacita untuk melanjutkan hidup dan berkarya. Kami berdoa untuk kehidupan perekonomian bangsa kami agar mulai bangkit dan boleh menggeliat dan menunjukkan perkembangan yang berarti. Kami berdoa bagi yang saat ini dalam masa duka cita pemulihan dari sakit penyakit khususnya COVID-19, agar kemurahan dan belas kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk upaya pemerintah, para medis, dan kami semua dalam mengatasi dan mencegah penyebaran dan perluasan COVID-19 ini. Kami mau persatukan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya. Paulus melalui surat Roma 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerahnya yang besar yang diberikan kepada kita, umat-Nya yang terkasih. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gedung gereja. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malak menggagap, mewartakan hal lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Dan bintang terang bersinarlah di langit tinggi yang cerah, terang besar di dunia sekarang dan selamanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari teman nyanyikan terus pujian bagi penebus, karena besar anugerahnya kepada kita umatnya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu kepada kami, ya Allah. Kelahiran-Mu bukan sekedar mewartakan sukacita, tetapi juga menyinari segala kegelapan dan melegakan setiap jiwa yang berbeban berat. Dan inilah ungkapan syukur yang kami bawa. Terimalah ya Tuhan, sebab kami rindu meneruskan berkat-Mu ini untuk melanjutkan karya-karya pemulihan yang Engkau hadirkan di tengah dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa. Amin.
walaupun hidup kita penuh rintangan. Teruslah berharap kepada Allah dan percayalah bahwa Ia selalu menyertai. Dialah Sang Immanuel yang memberikan kelegaan jiwa. Dialah Sang Immanuel yang menunjukkan karya nyatanya. Dialah segalanya bagi kita. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluhmu di dalam perjalanan hidup yang terkadang kabur. Kiranya pela rasa Kristus menjadi cinta yang menaungimu di dalam langkah yang terjal. Kiranya hadirat Roh Kudus menjadi semangatmu di dalam merangkul dan mengasihi sesama. Dan Allah Trinitas menjadi tumpuanmu dalam berkarya dan berpengharapan dari hari ini, esok, dan selamanya. Setiap kata dan karyaku
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.